Halo, perkenalkan, aku Dila. Hari ini yuk kita bahas bersama-sama tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah berada di atas angka normal. Angka normal dari tekanan darah adalah 120/80 mmHg dan dikatakan hipertensi jika mencapai angka lebih dari 140/90. Penyakit hipertensi menempati proporsi terbesar dari seluruh penyakit tidak menular yang dilaporkan di Jawa Tengah, yaitu sebesar 57,10%. Lalu apa saja ya faktor resiko atau penyebab dari hipertensi? Yuk kita bahas. Ada faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama, usia. Seiring bertambahnya usia, resiko terkena hipertensi semakin besar. Kedua, jenis kelamin. Pria beresiko 2,3 kali lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan wanita. Yang ketiga, keturunan atau genetik. Selanjutnya adalah faktor yang dapat dikontrol. Faktor ini adalah kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik atau olahraga, stres, kegemukan, dan yang terakhir, konsumsi garam berlebih. Nah, sudah jelaskan apa saja penyebab dari hipertensi? Kalau begitu, yuk kita cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek tekanan darah secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. Nikotin rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. R. Rutin berolahraga. Aktivitas fisik teratur dapat menurunkan tekanan sistolik dan tekanan diastolik. D. Diet seimbang. Biasakan dalam satu kali makan mengikuti sajian piring makanku. Dalam satu piring berisi buah sayur, ada nasi, lauk hewani, dan lauk nabati. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Nah, sudah jelas bukan terkait penyakit hipertensi dan juga pencegahannya? Kemudian, kenapa ya konsumsi garam berlebih sering dihubungkan dengan kejadian hipertensi? Garam itu terdiri dari natrium dan klorida. Konsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengecilkan diameter pembuluh darah, sehingga jantung harus memompa lebih kuat. Penyempitan pembuluh darah dan keadaan jantung memompa lebih kuat menyebabkan hipertensi. Kementerian Kesehatan menyatakan batasan konsumsi natrium sebesar 2000 mg per hari. Asupan natrium perlu dibatasi untuk mencegah gangguan keseimbangan cairan tubuh. Konsumsi natrium tidak sama dengan konsumsi garam. Natrium merupakan unsur kimia yang dapat ditemukan dalam makanan. Meskipun natrium merupakan unsur utama dari garam dapur, namun banyak makanan yang mengandung natrium. Salah satu cara untuk mengetahui kandungan natrium dalam makanan adalah dengan membiasakan diri membaca label gizi. Bagaimana? Apakah sudah terbiasa membaca label gizi? Atau jangan-jangan belum bisa? Yuk, mari sama-sama kita baca label gizi. Label gizi adalah label yang biasanya ada di kemasan makanan, berisi informasi kandungan nutrisi makanan tersebut. Konsumen terkadang memiliki kesulitan dalam memahami label makanan secara tepat. Memangnya bagaimana sih cara untuk membaca label makanan secara tepat? Informasi nilai gizi berisi kandungan zat gizi dalam satu porsi. Ingat ya, satu porsi. Belum tentu satu bungkus sama dengan satu porsi. Zat gizi yang ditulis ada lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, ada juga informasi seperti vitamin dan mineral yang penting. Kandungan ditulis dalam satuan gram dan juga persen. Nah, supaya lebih paham, mari kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini dia, spicy chicken dari merek yang terkenal yang sering kita beli. Coba yuk kita lihat. Nah, tertulis takaran sajinya adalah 100 gram atau 5 buah ayam.
Nah, berarti setiap kita makan 5 buah ayam, kita mengkonsumsi 170 kalori, 7 gram lemak, 21 gram protein, dan 5 gram karbohidrat. Jika kita melihat lebih teliti lagi ke bawah, tertulis bahwa kandungan natrium setiap kita makan 5 buah ayam adalah 790 mg. Sekarang coba kita lihat yuk label gizi di mie kesukaan kita semua. Pada informasi nilai gizi tertulis bahwa takaran sajinya adalah 1 bungkus. Jika kita melihat lebih teliti lagi, ternyata setiap kita mengkonsumsi 1 bungkus mie, kita mengkonsumsi 1030 mg natrium. Wah, banyak juga ya natrium yang dikandung dalam ayam instan dan juga mie instan. Lalu, apakah natrium hanya ada pada makanan asin saja? Kira-kira pada minuman ada atau tidak ya? Ayo kita lihat. Nah, coba yuk kita lihat ada nggak ya natrium di minuman bersoda dan minuman jus yang sering kita lihat. Ternyata dalam satu kaleng dengan takaran saji 330 ml mengandung 50 mg natrium. Nah, kalau dalam satu kotak jus kemasan yang sering kita lihat ini, ternyata kandungan natriumnya ada 55 mg. Aduh, berarti jika kita makan 1 porsi mie goreng instan ditambah dengan spicy chicken dan juga minuman instan, sama dengan mengkonsumsi natrium sebesar 1800 mg. Padahal asupan natrium per hari hanya boleh 2000 mg. Aduh, jika mengkonsumsi natrium terlalu banyak, nanti bisa kena hipertensi. Lalu bagaimana ya cara menjaga konsumsi natrium? Sebenarnya caranya cukup mudah. Biasakan makan makanan dari rumah, seperti makanan yang kita masak sendiri. Kemudian, cek label gizi dan makan sesuai porsi. Selanjutnya, batasi penggunaan saus-sausan dan bumbu instan, seperti saus tomat atau saus sambal dan bumbu instan yang lainnya. Kemudian, biasakan konsumsi makanan segar, seperti sayuran dan buah yang segar. Dan hindari makanan yang serba instan. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara melihat banyaknya kandungan natrium pada makanan lewat label gizi? Jangan lupa ya untuk membiasakan diri membaca label gizi. Jangan sampai kita mengkonsumsi terlalu banyak natrium. Nanti hipertensi loh. Wah, seru sekali pembahasan kita tentang hipertensi dan juga konsumsi natrium. Kalau begitu, terima kasih banyak ya sudah menonton hingga akhir. Saya Dila, sampai jumpa.